Allah merahmati Syekh Abdul Wahab, Ustadz dan Almana, tim serta semua kaum muslimin. Allahumma amin. Belakangan ini ana sering membaca tulisan yang isinya kurang lebih ada yang menutup aurat rapat-rapat tapi pacaran. Ada yang enggak menutup aurat tapi ibadah selalu diutamakan. Ada yang suka zina tapi sedekahnya lancar. Ada yang sholat rajin tapi selalu ghibah. Jangan kamu merasa paling suci, kita hanya berbeda jalan dalam memilih dosa. Pertanyaannya bagaimana, apakah benar tulisan tersebut? Apakah berbuat dosa adalah sebuah pilihan? Bagaimana menyanggahnya Ustaz karena mengganggu saya akhir-akhir ini? Ikhwah fillah azanillah wa iyyakum. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tanggapi dari pertanyaan ini, ya. Yang pertama, di sana ada kalimat ada yang menutup aurat rapat-rapat tapi pacaran, ya. Ada yang enggak menutup aurat tapi ibadahnya ya selalu diutamakan, ya. Ada yang suka zina tapi sedekahnya lancar, ya. Salatnya rajin tapi ghibahnya juga tidak kalah rajin, ya. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui, ya. Amalan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Dan ini ditentukan dari kualitas ilmu sama keimanan seseorang, ya. Ketika ada orang yang mengamalkan satu kebaikan di satu sisi, kemudian satu sisi lain dia mengamalkan keburukan, ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia belum punya ilmunya, mungkin belum tahu ini apakah haram atau dilarang. Yang kedua, bisa jadi dia sudah punya ilmunya, tapi kondisi keimanan baru turun, akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tersebut, ya. Maka ikhwafillah, yang perlu kita perhatikan di sini, ya, kita tidak perlu membanding-bandingkan orang, ya. Kalau dalam amalan adalah urusan kita sendiri, apa yang kita lakukan, ya, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Allah, itulah yang kita lakukan. Adapun ketika ada orang yang melakukan seperti itu, ya, sholatnya rajin, ghibahnya juga rajin, nah, berarti kita melihat kemungkaran di hadapan kita. Maka kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, maka hendaklah ubah dengan tangannya. Fa illam yastadi' fa bilisani. Jika tidak mampu dengan lisannya, kita nasihati dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hikmah, yang baik, ya. Wa illam yastadi' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Jika tidak mampu, maka hendaklah dengan hati, ya, hatinya mengingkari dan tidak ngumpul di situ, ya. Karena sebagian orang, saya penting hatinya mengingkari, ya, tapi kumpul dengan pelaku maksiat. Nah, itu sama saja, ya. Hati mengingkari itu tanda dia benci dengan kemaksiatan. Dan tanda seorang benci, dia adalah menghindari kemaksiatan tersebut, menjauhi kemaksiatan tersebut. Jika itu tidak mampu, ya, kata beliau, menghindari dengan hati, maka adalah selemah-lemah iman. Jadi ikhwafillah, pernyataan-pernyataan tadi, ya, kita lihat dohirnya, ya. Ada saudara kita yang tadi maksiatnya aktif, maka kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menjadi dalil bagi kita, itu si fulan sholatnya sregep tapi ibadahnya sregep, berarti tidak masalah. Bukan seperti itu. Mereka manusia. Mereka bukan Rasulullah SAW yang segala sisi harus kita contoh. Kalau selain Rasulullah, maka ketika dia berbuat kebaikan, ya, bisa kita contoh, bisa kita tiru. Tapi ketika dia berbuat kerusakan, keburukan, maka itu yang harus kita hindari. Kemudian jangan kamu merasa paling suci, kita hanya berbeda jalan dalam memilih dosa, ya. Ini juga ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama, orang yang keluar ucapan seperti ini menunjukkan dia tidak mau dinasihati, dia menutup diri dari kebenaran, ya. Kalau kita sudah ketemu dengan orang seperti ini, ya, kita cukup nasihati semampu kita dan kita doakan agar dia mendapatkan hidayah, ya. Atau bisa juga orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik, yang memang sengaja masuk ke tengah-tengah kaum muslimin untuk memecah belah kaum muslimin, tidak ridho dengan orang Islam yang ibadahnya bagus, ya, sehingga dia mencari celah, ya, supaya apa? Orang tidak suka kepada orang Islam tapi justru malah membenci. Islamnya apik, ya, tapi maksiatnya juga jalan. Nah, ini cari celah untuk membenci kaum muslimin. Atau kemungkinan yang kedua, korban dari cara menasihati yang kurang baik, ya. Ikhwafillah, nasihat itu hakikatnya baik, ya. Tapi kalau cara menyampaikannya buruk, bisa jadi orang tidak menerima, justru malah melakukan sebaliknya. Apalah kita, ya.
Hatta Imam Syafi'i rahimahullah sendiri ya dalam syair beliau ya kurang lebih terjemahannya beliau mengatakan, kalau kamu melihat kekurangan pada saya, maka nasihatilah empat mata dengan saya. Ya. Tapi kalau kamu menasihati aku di tempat yang umum banyak orang, maka jangan salahkan. Ya, jangan salahkan kalau nasihat kamu tidak saya terima. Jadi ikhwah fillah, bisa jadi ya muncul pernyataan seperti ini dari orang-orang yang memang mereka kecewa dengan cara kita dalam menasihati. Maka pintar-pintarlah kita dalam menasihati. Ya, pelajari bagaimana fiqh dakwahnya kaum salaf dahulu. Ya, bagaimana cara mereka menasihati kaum muslimin atau kaum yang menyimpang. Kemudian terkait dengan pertanyaan apakah benar tulisan tersebut? Apakah berbuat dosa adalah sebuah pilihan? Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, ya. Kami berikan pilihan fujuraha wa taqwaha, jalan kefujuran, jalan kemaksiatan, jalan keburukan, dan jalan kebaikan. Para ulama ya, menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya manusia itu diberikan pilihan. Kamu mau pilih jalan mana? Mau pilih jalan buruk, silahkan. Mau pilih jalan baik, silahkan. Tapi ingat ya, antara kedua pilihan tadi itu masing-masing punya konsekuensi. Ya, orang yang pilih jalan buruk, ya ujung-ujungnya nanti di neraka. Orang yang memilih jalan yang baik, ya ujung-ujungnya insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Maka ikhwafillah, ya Allah memberikan pilihan ini juga bukan satu alasan untuk kita tidak mau berbuat baik, bukan satu alasan untuk kita serius dalam agama ini. Ya, apalagi menggunakan dalil takdir untuk menghindari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Mas, kenapa kamu tidak sholat? Ya, ini takdir Allah. Ini bukan takdir Allah namanya. Ente memilih jalan yang buruk sudah. Ya, dan ingat itu pasti ada konsekuensinya. Maka sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu. Ya, seorang muslim yang cerdas. Ya, itu adalah siapa? Dana nafsahu. Orang yang mau menundukkan dirinya, mampu menundukkan dirinya. Ketika ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan, maka dia tahan. Ya. Lebih diarahkan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian, mempersiapkan bekal nanti di kehidupan setelah kematian. Ini muslim yang cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah ya, atau orang muslim yang tidak cerdas yaitu apa? Man atba'a nafsahu hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kok kayaknya saya lebih enak minum khamr hari ini deh. Mau sholat agak males ya. Diikuti hawa nafsunya. Maka ini orang yang lemah, bukan orang yang cerdas. Wa tamanna 'ala Allah, dan lebih banyak berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, moga saya bisa masuk surga. Tapi jarang sholat. Ya, moga aja nanti di akhirat saya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin sedikit, alhamdulillah.